Selamat sore. Yap. Sore. Ini setuju ya yang barusan Pak yang kita Pak melihat Uta Juli, ya. yang barusan tadi saya lupa Iya. namanya. Saya benar pendekatannya sudah jangan urusan wilayah deh. Saya punya kewenangan memberikan info ke student dan ini akan berbahaya kalau nuansa yang seakan hutan dan kebun lah katakanlah langsung saja kelapa sawit itu menjadi masalah. Ini saya khawatir kaula muda itu takut menjadi pekebun sekarang. Nah, ini dampaknya untuk next generation ya. Saya kira benar keluasan dalam memandang masalah ini sangat diperlukan dan segera diselesaikan. Saya setuju sekali dengan pemberi saran terakhir tadi. Jadi urusannya kan itu urusan saintik ya Pak, maaf bukan saya orang pinter benar. Tapi urusan kawasan menyerap CO2, kawasan reservasi karbon. Jadi nanti kacau beliau ini mau cerita ke next generation-nya bagaimana ini Indonesia. Ya, kita sudah disorot sangat. Jadi sepaham, sepakat, asal hidup damai, adil, dan sejahtera itu hadir di Indonesia, itu saja. Saya kira itu. Terima kasih Pak Toga. Saya kembalikan. Terima kasih Bu. Pak, ya tambahan sebenarnya tadi pagi itu saya rada boleh dibilang berdebat lah di Twitter masalah emisi, deforestasi dan lain-lain gitu ya. Yang apa itu deforestasi? Ya. Kalau deforestasi itu adalah orang umum mengatakan adalah penebangan hutan. Kalau di KLHK kan itu bukan deforestasi, tetapi degradasi fungsi hutan. Ya, saya coba jelaskan. Deforestasi itu adalah alih fungsi dari kawasan menjadi APL. Jadi angka-angka ini yang juga kalau kita kaitkan dengan kampanye hitam ataupun pemahaman dunia luar terhadap sawit ini yang juga mesti kita bisa lebih luas untuk menjelaskan supaya kita tidak melulu sawit ini, industri ini dikatakan sebagai penyebab deforestasi. Tadi Pak Prof sudah katakan, kawasan hutan yang punya tutupan dan kawasan hutan yang tidak punya tutupan itu nggak jelas berapa. Ya, karena semua menganggap kalau udah namanya hutan ya menganggap kawasan hutan 120 juta hektar misalnya itu punya tutupan semua. Kalau saya bilang tidak, banyak itu yang tidak punya tutupan. Masa begitu Pak? Kan namanya hutan. Iya hutan, tetapi kan kawasan, bukan fisik hutannya. Ini kembali sebagai dasar juga bagi kalau boleh pemerintah lebih luas menjelaskan ya, karena ini nanti rundutnya kepada masalah batas-batas tadi. Karena masyarakat setempat ya, dia bilang mana ada kawasan hutan ini, nggak ada pohonnya. Cemana kau bilang ini hutan? Nggak ada pohonnya. Kan gitu kan. Ini kan udah bebas kami di sini. Gitu. Dari mana kau bilang ini hutan? Rumahku di sini dari dulu katanya. Susah kita. Itu menjelaskan kepada masyarakat. Gitu. Ya silakan Prof. Siap, saya boleh share data supaya kita agak ini. Silakan. Ya, mohon izin banget. Nih, tolong ini tadi soal kawasan. Ini data saya peroleh waktu saya menjadi direktur penatagunaan tanah, dan ini tahun 2010 data itu. Tapi data ini saya kira potretnya itu kurang lebih tidak berubah, hanya kuantitasnya aja sedikit berubah. Jadi ini ada kalau kita lihat sebelah kanan itu ada kebijakan penetapan kawasan. Kawasan maknanya by law, begitu ya. Itu kebijakannya 60, yang biru ini, yang biru itu, yang di bawah biru 69, sebetulnya 70% itu kawasan hutan. Yang 30% apa? Itu non kawasan hutan. Itulah yang disebut dengan APL. Namanya juga APL. Jadi ngelihatnya dari kawasan hutan. Jadi Sonolo itu tempat bukan kawasan hutan. Begitu. Disitulah tempat kita hidup. Boleh berbudidaya. Itu kira-kira begitu. Dan ini penetapan kebijakan itu sejak Undang-Undang Kehutanan. Undang-Undang Kehutanan itu kan tahun 70-an, kira-kira begitu. Ya. Terus
kemudian ada kebijakan tata ruang. Menurut tata ruang nasional itu 72% budidaya, ini sebelah kiri, 72 budidaya, kemudian lindung, kawasan lindung itu 27, sekian persen. Sebut aja 30%, begitu, kebalikannya, ya enggak? Gitu. Nah, sekarang kenyataannya gimana? Kenyataan lapangannya itu di tengah, Pak. Di tengah SAM-nya, ini yang hijau ini 51,7. Ini adalah yang berhutan, yang ditutupi hutan. Ini pada tahun 2010. Sekarang sudah menjadi kalau nggak salah 49, sekian, gitu, turun ini. Ya. Nah, yang tidak berhutan adalah 49%. Kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya, kan tadi mengapa saya tadi bilang, ya, tidak semua kawasan hutan itu berhutan. Benar, itu persoalan besar. Besarnya berapa? Besarnya nggak susah, Pak. Tolong dikurangi saja. 69 atau 70 kurang 52 lah gitu. 18%. 18% kali luas daratan Indonesia 190 juta hektar. Itulah kira-kira keluar 34 sampai 35 juta kawasan hutan, resminya kawasan hutan, tetapi tidak ada hutannya sama sekali. Itulah yang menjadi banyak masyarakat menggunakan dan memanfaatkan. Begitu kira-kira situasinya. Ya. Itu. Terus kemudian saya ingin, ini yang ada di belakang saya, Pak. Yang di belakang saya ini ada gambar. Gambar ini kejadian di Sumatera Utara. Pak Timbas nih punya data. Ya. Pada zaman Belanda ini yang coklat, yang sebelah kiri. Gitu. Itu ada garis putih kan, Pak Tigor boleh nggak di saya menjadi ada dalam atas, saya keluarin dulu deh ya. Ini ya tutup dulu Pak ya. Ya gitu ya. Coba saya bisa nggak Ya. mengisi itu supaya bisa dilihat. Ya. Nah ini yang sebelah kanan saya, kiri ini adalah peta zaman Belanda. Yang garis putih itu adalah HGU. Jadi HGU yang diberikan pada zaman Belanda. Namanya bukan HGU, dulu RPAH. Oleh Undang-Undang Agraria dikonversi menjadi HGU. Gitu. Nah, pada saat sekitar tahun 70, itu ada penetapan kawasan hutan yang di tengah ini, yang kuning ini. Jadi dia ada sebagian di kawasan hutan, ada sebagian yang putih tidak di kawasan hutan. Tapi banyak yang tidak di kawasan hutan. Tetapi pada tahun 80-an, yang hijau ini Pak, lihat itu. Hampir sebagian besar kawasan hutan. Ini gimana logikanya? Gitu loh. Kan HGU sudah datang duluan, gitu loh. Mosok tiba-tiba datang karena penunjukan, ditunjuk dari Jakarta. Itu kawasan. Lah yuk kayak gitu ya jadi bikin susah. Nah ini kejadian kan terjadi di mana-mana. Itu loh. Ya, saya kira ini persoalan yang kita harus pahami bersama. Dan pada saat kita menyelesaikan atau melaksanakan UCK ini, kita bereskan yang kayak gini-gini ini sekalian. Agar apa? Agar rakyat menjadi tenang, bisnisnya rakyat atau kegiatan berkebunnya, kalau ngomong bisnis terlalu tinggi katanya, ya. Bisnisnya rakyat atau kegiatan rakyat berupaya bekerja ini menjadi lebih tenang, lebih stabil, ya. Termasuk hak HGU segalanya itu kan legal. Kenapa mesti begitu? Jadi artinya penetapan kawasan itu, penentuan kawasan itu bisa datang kemudian. Itu loh Pak. Nah yang kayak gini-gini kan kacau. Kalau ini nggak pernah diberesin, kacau menurut saya. Dan inilah waktunya kita harus membereskan. Itu Pak Togar, note saya. Matur nuwun ya. Oke Pak, terima kasih. Nah, tambahan. Ya, yang sudah ada menjadi ada, tidak ada, ujung-ujungnya tak jelas. Itu merupakan hal yang ya kita alami, kita sehari-hari hadapi dalam menjawab tantangan. Kalau kata Pak Presiden, kita harus ofensif ya, dalam hal kampanye sawit. Ya, gimana caranya ofensif, Bapak, kalau kita sendiri belum membereskan apa-apa yang ada di kita sendiri. Contohnya ini, ya,
tiga peta ya, dari tahun ke tahun, yang tadinya sudah ada putih, kemudian kena timpa hijau, ya kuning, tiba-tiba hijaunya kemudian jadi lebih banyak lagi. Ya. Ini ya tantangan bagi kita dan bagi semua. Saya berharap kementerian dan lembaga terkait juga bisa lebih melihat ini. Ya, lagi-lagi tadi kita bicarakan dan minggu lalu kita bicarakan juga bagaimana seharusnya semestinya keinginan kita antara kementerian dan lembaga itu ya lebih memikirkan ke depannya, bukan kepada apa yang ini kami punya, satu lagi mengatakan ini kami punya, gitu ya. Ujung-ujungnya yang terjepit di tengah itu adalah pelaku-pelaku usaha. Dalam hal ini khususnya kita berbicara adalah kelapa sawit. Jadi, dan selama ini masih belum bisa kita luruskan, kita nggak bisa ofensif terhadap hal-hal yang disampaikan atau dituduhkan oleh dunia luar sana gitu. Jadi permintaan Pak Jokowi, kita harus ofensif. Ya, saya dalam arti iya Pak, tapi kan ya persoalan ini kita masih mencontohkan Sumatera Utara, belum lagi ada yang terjadi misalnya di Riau, ada Kalimantan Tengah, dan setiap beberapa banyak provinsi di Indonesia mempunyai hal-hal kejadian kasus-kasus yang mirip. Ya. Kalau ini tidak bisa dibereskan, kita harapkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Inilah masukan-masukan yang kita sudah berikan dalam hal di RPP-nya. Apakah ini akan terjadi nanti? Mari kita lihat bersama juga. Nanti kita belah lagi mungkin ya, kita bedah lagi RPP yang sudah keluar tadi. Mudah-mudahan, saya nggak tahu timeline-nya kapan. Apakah minggu ini kita sudah melihat kopi dari RPP yang 40 sekian yang ditandatangani itu, atau mungkin paling lambat minggu depan gitu ya. Baru kita urun rembuk lagi, atau kita mungkin bisa diskusi lagi. Jadinya seperti ini loh harapan dan kenyataan yang terjadi di RPP. Baik, lagi-lagi saya mengundang teman-teman nih, tidak masalah. Saya rasa mungkin lebih enak kita lebih aktif ya. Prof ini ceplas-ceplos saja ya. Jadi kan kita mungkin punya apa istilahnya. Oh iya, begitu ya ternyata ya, gitu ya. Lagi-lagi saya mengundang teman-teman ya dari perusahaan, kalau mau bertanya dipersilahkan, kasus ataupun ya mungkin bukan kasus tapi atau dari petani ya. Tolen, apakah ada pertanyaan, dan juga beberapa teman-teman dari Apkasindo di sini yang hadir untuk bisa memberikan pandangan dari sisi petani sawit yang juga terdampak oleh saling tadi tumpang tindih carut marut dari perizinan atau penetapan ini. Tolen, ada masukan Tolen dari teman-teman anggota Samade? Banyak sih Bang, tapi terlalu complicated kayaknya. Bahkan sekarang banyak ada PKS pun kalau tanyanya kebun, hasil kebun gitu, dia kan, oh kebunnya di mana, di sini, kalau itu kawasan atau apa. Kalau kawasan kan HP saja, oh nggak bisa. Kenapa? Karena LSM itu banyak di gerbang kita, itu tahu buah dari mana katanya. Jadi mau tidak mau sekarang banyak yang kita petani ini juga sudah, ya contoh sederhana, jualnya itu mau tidak mau harus gram, nggak bisa kita langsung ke PKS. Karena kebun kita itu di HP, seperti itu dia Bang. Nah jadi kan susah. Itu yang sudah jelas-jelas gitu dia. Memang dengan kawasan mungkin 2 tahun kemarin memang pernah ada gakum itu disisir semua kebun-kebun yang di kawasan hutan produksi, ada yang beberapa disegel gitu dia kan. Tapi ya ujung-ujungnya kan damai-damai di tempat lah gitu dia. Cuman berikutnya ini yang kita takutin seperti apa. Itu dia. Jadi ya mudah-mudahan dengan RPP ini ya, petani yang ada di kawasan bisa diselamatkan lah, gitu dia Bang. Ya,
Ya, itu sangat concern juga ya. Kalau kan kemarin minggu lalu juga kita sudah menyampaikan yang dikatakan oleh kepemilikan petani dalam kawasan hutan itu kan hitungan di juta hektar, gitu ya, juta hektar untuk seluruh Indonesia. Ini kan persoalan yang cukup besar bagi industri ini menjawab tuduhan di dalam kawasan hutan, deforestasi dan lain-lain, gitu ya. Sekali lagi, mungkin udah nggak tahu, sekali lagi berulang kali juga ya, kita berharap bahwa ini bisa diselesaikan secepatnya agar kita bisa lebih gampang, ya, lebih nyaman untuk kedepannya menghadapi yang itu tadi di ofensif tadi, ya, ofensif terhadap kampanye sawit nggak bisa kita lakukan sekarang kalau ini belum dibereskan. Baik. Merespon sedikit Pak Togar? Ya, silakan Bapak. Ya, itu tadi yang Pak Tolen sampaikan, itu menurut saya sih gambaran. Kalau uncertainty mengenai land right, itu akibatnya semacam itu. Semacam itu. Padahal Pak Tolen dan teman-teman bikin kerja loh. Iya kan? Bikin kerja itu. Nah, soal tanah siapa saya nggak tahu, tapi itu kerja. Gitu. Apakah dia melanggar? Saya juga nggak tahu. Jangan-jangan batas kawasannya nggak jelas. Gitu. Tetapi yang jelas, Pak Tolen dan kawan-kawan, sawitnya sudah tidak bisa diantar ke PKS, kan begitu. Dicegat itu oleh oknum-oknum yang akhirnya yang merugikan petani sendiri. Begitu. Nah, apakah situasi kayak gini mau kita terus-terusin? Atau kita hentikan? Kalau dihentikan, berapa juta itu pekerja yang akan berhenti? Itu mesti kita pikirin yang kayak gitu. Saya sih, usulan saya simpel gitu. Kalau sudah dibudidayakan, ya, saya yakin masyarakat itu punya angga ungguh, punya tatar tertib di situ. Desa mesti tahu, ya kan? Nah, itu cobalah dipikirin. Apa nggak bisa itu diselesaikan, disettle bahasa saya, sehingga ekonomi negeri ini tidak terombang-ambing dengan situasi kayak gitu. Itu loh Pak. Jadi menurut saya usulan saya tadi, semua hak yang sudah jelas keluarin, itu konteksnya itu. Termasuk temannya Pak siapa tadi, yang Rio tadi, Pak Bangun, Pak Dedi. Itu kan banyak rakyat ada di situ. Rumah tangga di situ. Mosok. Yang paling terpenting, ya. Apakah batas kawasannya itu sudah ditentukan dengan menurut Undang-Undang Kehutanan dan juga keputusan MK yang 45 dan 35 itu. Itu referensi penting menetapkan kawasan. Dan objektifnya kalau saya, yang pertama objektifnya, yang tadi batas kawasan menjadi jelas. Batas hutan itu menjadi jelas. Dan batas tanah rakyat jelas, ekonomi rakyat menjadi jelas juga. Itu kira-kira Pak. Sehingga tadi gambar yang disampaikan Pak Tolen menurut saya sih bisa kita jadikan referensi. Situasi kalau tidak jelas land right itu. Itu Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Prof. Ada yang lain mau ditambahkan? Ini mau nanya Pak Togar, yang katanya RSPP itu mau keluar minggu depan ya? RPP sudah menjadi PP, ya, peraturan pemerintah, ya, tetapi masih belum available untuk masyarakat karena kalau nggak salah akan ditaikkan oleh Pak Presiden minggu ini. Kemudian harus ke Kementerian Hukum dan HAM, baru bisa disebarkan kepada masyarakat. Ya. Yang terkait sawit itu kalau nggak salah ada 3 atau 4 PP, peraturan pemerintah. Saya nggak hafal, kemarin saya udah catat di mana itu ya, PP yang berhubungan dengan nomor-nomor PP-nya, itu bisa ini. Oke, 17.15 tadi saya bilang sampai dengan 17.30. Ya, sekitar 15 menit lagi kita bisa memanfaatkan waktu untuk siapa yang bisa dan mau berkomentar mengenai hal ini. Dipersilakan sekali lagi. Pak Mukti.
Ya, Pak Togar. Ya, izin Pak, memang tadi saya baru bergabung. Memang pelik ya Pak Prof Budi ya terkait Siap. dengan kawasan ini ya Pak, Iya. terutama untuk pekebun-pekebun rakyat, di mana ini salah satu regulasi yang pemerintah buat, di mana ISPO itu harus ada di pekebun 5 tahun ke depan tuh harus sudah ada gitu Pak ya. Nah, mungkin Pak Prof dia sebagai anggota serap aspirasi ya Pak. Ini terkait bagaimana kebun dalam kawasan ini bisa diselesaikan, karena dulu beberapa tahun lalu atau 2019 itu ada rencana pembuat RPP tentang penyelesaian kebun dalam kawasan, tapi seperti saat ini belum ada lagi kelanjutannya. Nah, ketika memang tim serap aspirasi bisa menyampaikan kepada Presiden bagaimana bisa menyelesaikan kebun dalam kawasan, apakah bisa direct langsung Pak? Karena nanti Presiden pun pasti akan meminta pertimbangan teknis dari KLHK sendiri yang menetapkan kawasan itu. Kemudian saya jadi berpikir, mempertanyakan mungkin logika dasarnya Pak. Tadi Bapak jelaskan bahwa ada HGU di Sumut yang tadinya aman, kemudian masuk kawasan yang masih sedikit, kemudian di tahun sekian itu semua masuk dalam kawasan. Apakah memang pada saat Pak Prof waktu itu ada di KLHK, terkait penetapan kawasan ini memang ada prosedur khusus Pak, ataukah ada pedoman khusus sehingga memang penetapan itu hanya berdasarkan satelit saja, ataukah mereka juga langsung lakukan ground check ke lapangan seperti itu, sehingga peta itu berubah-berubah, termasuk PIPIP itu kan berubah-berubah terus ya Pak. Nah ini yang menjadi saya jadi berpikir kalau memang seperti tadi penjelasan Pak Prof bahwa yang dinamakan kawasan adalah harus adanya tutupan hutan, tanaman, ternyata yang masuk kawasan itu sekarang bukan lagi hutan dan tidak ada tanaman, artinya target 30% hutan dalam satu provinsi itu kan tidak masuk juga kan di situ, karena tidak ada tanaman lagi di situ, walaupun itu terindikasi kawasan. Nah, bagaimana menjembatani logika-logika seperti ini Pak, supaya bisa terselesaikan kondisi-kondisi kebun dalam kawasan, khususnya memang yang baik perusahaan maupun pekebun yang berdampak sekali untuk masyarakat. Mungkin seperti itu Pak Prof. Izin Pak. Oke. Saya respon Pak Tigor? Ya, silakan. Oke, Mbak Doris, saya bukan orang KLHK. Saya dulu di BPN, ya, tapi sekarang saya di IPB. Saya ngajar di IPB, nomor 1. Nomor 2, ya. Nomor 2. Kapan penetapan kawasan itu? Kawasan itu ditetapkan menurut Undang-Undang Kehutanan. Ada 4 tahapan, Mbak Doris. Gitu. Nah, saya juga tidak tahu kok tiba-tiba coret-coret jadi kayak gitu itu. Jadi kayak apa yang ada di belakang saya itu. Berubah-ubah. Di Rio juga begitu. Tolong nanti Mas Agus benerin itu. Bener nggak? Di Rio juga gitu. SK itu berubah-berubah. Nah, pada saat berubah-berubah itu kan berdampak itu. Gitu loh. Itu jadi masalah. Ya, yang jelas apa yang di belakang saya ini nyata. Dan itu bukan satu, banyak. Nah, kalau menetapkan kawasan modelnya kayak gitu, apa bisa dipakai sebagai patokan? Gitu loh. Sehingga istilah kebun dalam kawasan hutan, ntar dulu. Gitu loh. Kawasan-kawasan yang kayak apa? Kalau kawasan menurut kamu, menurut saya bisa enggak loh. Bisa begitu. Itulah makanya tadi Pak Basuki ngomong, terlanjur itu siapa yang terlanjur? Gitu loh. Tadi Pak Basuki kan teriak-teriak tuh, ngomong siapa yang terlanjur. Ya, bisa situ, sayang bisa dia, Pak. sini. Gimana, Pak? Terlanjur sayang dia. Terlanjur sayang. Itu tadi. Memang kayak gitu. Nah, situasi ini kalau nggak pernah diselesaikan harus menurut saya sih forever. Dan itu akan dangerous buat NKRI. Saya katakan dangerous. Sekarang itu bisa divided, bukannya divided, bisa hancur. Saya katakan hancur. Kalau yang kayak gini tidak segera dibereskan. Nah, membereskan hak atas tanah itu penting. Jadi tadi merefer tadi Pak Hutajulo, saya senang bahwa sebenarnya harusnya sistem administrasi hak atas tanah itu satu, bukan banyak. Ini sekarang di NKRI ini kan banyak nih.
Kementerian Kehutanan ngatur mengenai land right. Kementerian ATR ngatur mengenai land right. Kementerian Kelautan ngatur mengenai land right. Meskipun bentuknya izin namanya, ya. Tapi itu right juga. Begitu. Nah, ini mestinya harus satu. Saya nggak tahu satu kementerian atau satu Menko, saya nggak ngerti. Harusnya satu itu. Kalau banyak yang jadi masalah. Nomor satu, nomor dua. Harusnya memang apa yang di-highlight Pak Hutajulu penting. Kita mestinya ada memang lembaga yang diberikan otoritas ngatur land use. Itu Pak Hutajulu kan? Itu land use. Ya ini oke, itu tanahmu, tapi itu harus hutan. Kan bisa begitu. Negara kan mengatur. Undang-undang Pokok Agraria menyebut negara mengatur. Gitu loh. Negara menguasai dan mengatur, bukan memiliki. Karena rakyat sudah memiliki. Begitu Pak. Gitu loh. Coba cek di Undang-Undang Pokok Agraria, adakah memiliki? Nggak ada. Mengatur. Itu saya kira yang kita bahwasanya negara secu pemerintah mempunyai tanah, iya. Ya, itu administrasi. Maka dari itu kayak misalnya ini misal hutan konservasi ya sudah dibatasin dan kemudian didaftarkan di dalam satu sistem pendaftaran pemerintah, nggak tahu itu di mana lembaganya, mungkin di ATR BPN misalnya. Nah, di situ dia punya right, punya legalitas dalam situ. Nah, batasnya menjadi makna di situ. Kalau yang tadi saya jelaskan, batasnya kalau tiba-tiba klaim ini batas tanahku atau batas kawasan hutan, menurut saya sih itu eligibility-nya atau ya soal ya diakuinya menjadi tidak kuat. Itu kenyataannya begitu. Itu sehingga memang harus ada rejim pengaturan hak, ada rejim pengaturan penggunaan pemanfaatan. Barangkali itu merespon Mbak Doris. Ya, Mbak Doris saya kira kaitannya dengan tadi membereskan kebun-kebun dalam kawasan tadi, dalam kawasan itu gimana? Ya, netapinya kapan? Kawasan itu kan kalau kita bicara historinya kan dari hutan TGHK, tata guna hutan kesepakatan. Tata guna hutan, bukan tata milik hutan loh. Gitu loh. Dan tata guna kesepakatan itu di dalam lampirannya, aturannya mempunyai tahapan yang seperti di dalam undang-undang pokok, undang-undang kehutanan tadi harus ditindaklanjuti karena peta tata guna hutan kesepakatan itu skalanya 1:250.000 itu untuk Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan 1:500.000 untuk Papua dan Maluku. Bayangkan kalau 1:500.000, saya pernah ngomong di forum ini, semata pensil Bapak, mata pen Bapak itu setengah kilo, kira-kira setengah kilometer, 500 meter itu coba. Itu bayangin. Apa enggak penyiksaan itu kalau kayak gitu. Spidol dulu Pak. Apalagi spidol. Spidol itu lebarnya berapa? Oh, itu mah lebih parah lagi. Itu satu pensil. Saya selalu mengibaratkan satu mata pensil itu kan 1 mili. 1 mili digambar 500.000 mili di peta. 500.000 mili itu sama dengan setengah kilometer kenyataannya di lapangan. Begitu. 1 mili di peta, 500.000 mili di lapangan, yang artinya setengah kilometer. Begitu, Bos. Nah, itu kan bikin soal itu. Itu kalau dibikin rumah coba. Berapa itu lebar selebar gitu? 500 meter itu kalau rumah 20 meteran berapa itu dijajar itu. Apalagi itu kuadrat, square meter. Luas banget itu. Itu loh. Jadi pemahaman-pemahaman macam itu menurut saya sih perlu dipakai untuk membangun wisdom, untuk membangun bijak. Untuk membangun bijak dalam badan kita, dalam batin kita, dalam melakukan kebijakan, dalam membuat kebijakan. Barangkali itu Pak Togar. Thank you. Oke, terima kasih Pak. Tambahan Pak. Oh ya, ada 4 menit. Sebenarnya arah ke sana kebijakan pemerintah sebenarnya udah bisa diatur. Setiap daerah kan sekarang udah wajib menyusun KLHS.
Ya, ya. Ini sebenarnya bisa jadikan payung untuk masing-masing spot-spot di setiap wilayah, di masing-masing kabupaten mungkin dipadukan dengan provinsi, baru dipadukan dengan pemerintah pusat, sehingga acuan dan prinsipnya harus, kalau udah sepakat tidak ada lagi yang berbenturan. Betul, betul. Dan masing-masing instansi harus mengakui dan harus tunduk kepada kebijakan yang tertera dalam yang disusun oleh masing-masing pemerintah daerah tersebut. Sekarang kan dalam penyusunannya masih gimana lah ya? Masih pendapat para ahli. Iya, sementara ini posisinya begitu. Ya. Belum ada kriteria dan indikator di masing-masing tipologi daerah yang dapat secara ilmiah. Nah, kalau ini diperkuat melalui universitas atau perguruan tinggi terkait, apa enggak semakin cepat sebenarnya penyelesaian itu, dan tidak perlu lagi kita ke belakang merunut siapa yang salah, siapa yang benar. Ke depan aja lah yang harusnya kita pikirkan, bagaimana kita berbuat yang terbaik dan tidak menyinggung perasaan atau katakanlah saling menyalahkan orang lain atau instansi lain. Menurut hemat saya lebih baik pembahasan ke sana daripada membenarkan masing-masing lah. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Utajulu. Bapak Ibu sekalian, 17.27 mungkin kita bisa akhiri. Kalau ada last remark dari Pak Profesor, saya persilahkan last remark sebelum saya tutup, Prof. Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Utajulu merupakan bottom line. Ya, apa yang kita diskusikan cukup banyak, termasuk dampaknya. Tadi figur yang disampaikan oleh teman-teman lapangan clear menurut saya. Persoalan hak atas tanah harus segera diselesaikan. Gitu. Penyelesaian hak atas tanah masyarakat itu sekaligus membereskan batas kawasan hutan. Dengan beresnya kawasan hutan itu, batas tanah rakyat itu beres, insya Allah namanya bisnis atau upaya membangun kerja, membangun lapangan kerja dan seterusnya itu lebih nyaman. Barangkali itu yang harus kita lakukan. Dan Pak Utajulu memberikan hal lain. Mari, ini kan baru wacana Pak Togar. Nggak tahu bagaimana kita bisa nggak menyusun peta jalan menuju ke sana. Begitu. Nah, kalau boleh El Tapo ini punya inisiatif, karena El Tapo kan temannya pejabat juga kan, banyak pejabat juga kan. Nah, kalau boleh El Tapo mengumpul ngajak diskusi ngopi, ini ngopi saya kira kan ini. Nah, untuk menyusun itu apa yang disampaikan Pak Utajulu keren menurut saya, Pak. Dan balik lagi, kita jangan sektoral lagi. Selesai, jangan sektoral lagi. Mari kita pikirkan NKRI ini untuk bersama-sama maju. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih Prof. Budi Mulyanto. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung. Sebelum Bapak Ibu leave, saya ingin ingatkan presentasi dari Prof akan saya share melalui WhatsApp yang akan saya kirimkan melalui broadcast. Ya, jika Bapak Ibu tidak menyimpan nomor saya, maka broadcast itu nggak akan nyampe ke Bapak Ibu. Ya, mohon sekali lagi dicatat ini nomor saya 0811 163 6733 disimpan, dan bagian pertama dan beberapa diskusi yang lalu sudah saya naikkan di YouTube. Ya, silahkan juga kalau bisa mensubscribe YouTube ini, agar kalau mau mendengar lagi diskusi ini di kemudian hari ataupun lebih detailnya, lebih santai mungkin bisa ini kemungkinan saya targetkan minggu depan ini akan saya naikkan ke YouTube ya, untuk diskusi sesi ini, dan bisa Bapak Ibu dengarkan lagi ataupun lihat lagi. Nah, begitu saja untuk topik berikut mungkin ya. Saya tadi terpikir
Ini kan RPP sudah menjadi PP, yang mana harapan, yang mana kenyataan. Saya terpikir untuk melakukan satu sesi bedah, ya, sesi bedah PP, ya, PP yang kita bicarakan di dua sesi ini, kita bedah di dalam satu sesi atau menjadi dua sesi lagi. Saya terserah nanti gimana ininya. Narasumbernya mungkin kembali Pak Budi. Ya, karena ya dia yang sehari-hari dalam tanda kutip melakukan serap aspirasi, yang mana dia serap, yang mana yang terserap, kan gitu. Ya, Prof Budi lebih tahu. Mudah-mudahan Prof Budi masih bisa bersedia melakukan sesi bedah PP. Tanggalnya saya kurang tahu. Saya baru melihat ternyata 11 Maret itu hari Kamis adalah libur Isra-Mi'raj. Tanggal 4 saya sudah janjikan masalah biogas. Saya nggak tahu, mungkin tanggal 4-nya apakah tanggal 4 cukup kita lakukan bedah PP-nya ataupun tanggal 18. Nanti akan saya umumkan. Dan jika Bapak Ibu ingin tetap mengikuti informasi atau mendapatkan informasi topik-topik yang akan ditampilkan di dalam Let's Talk About Palm Oil ini, mohon beritahukan ke saya dengan WhatsApp untuk diikut sertakan di dalam broadcast, ya, broadcast list yang saya ini. Bapak Ibu menyimpan nomor saya, beritahu kepada saya ingin ikut tetap menerima informasi mengenai topik-topik broadcast yang akan dilakukan di kemudian hari. Ya, ini akan setiap kali ada topik saya akan sebarkan dan kemudian saya buka pendaftarannya. Saya kira itu saja, sudah sore 17.33. Sekali lagi terima kasih Prof atas sharingnya selama 2 sesi ini, 2 minggu berturut-turut yang kita lakukan. Ya. Kesempatan berikutnya mungkin bedah PP-nya, ya, yang kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, terutama masukan dan diskusi tadi. Saya sangat senang dari dinas provinsi, dinas-dinas di daerah yang langsung menghadapi persoalan-persoalan ini di wilayah mereka. Kalau kita bilang pusat kan kadang hanya memonitor dari jauh, gitu ya. Dan terima kasih Pak Agus, Bu Sri Ambar yang sudah bergabung dan berkontribusi di dalam diskusi kita ini. Semoga besok-besok pada saat ini nanti kita lakukan bedah PP, kita bisa bersama lagi melihat dan mendiskusikan apa yang sudah terjadi. Itu saja Bapak Ibu sekalian, sudah sore, selamat beristirahat. Terima kasih banyak atas kesediaannya bergabung di dalam acara ini. Terima kasih.